Fams, ini nih si bulat yang gak pernah ketinggalan di dapur ibu-ibu di rumah. Harganya naik terus, Fams. Melambung terus ke langit, kayak balon terbang. Apalagi menyambut akhir tahun begini. Ya, tau lah kan, kalau telur itu jadi kebutuhan pangan utama juga untuk masyarakat Indonesia. Tapi ternyata bukan masyarakat Indonesia aja nih. Bagi warga dunia juga penting nih, Fams, si telur ini. Bahkan ada perayaan Hari Telur Sedunia. Why? Berarti di hari itu kita semua akan makan aneka olahan telur dong. Siap! Fams, inovasi telur yang satu ini bikin hidup lebih mudah dan cepat. Yap, telur dadar instan, Fams. Dijamin anti pecah dan anti ribet. Tambahan lagi nih, harganya gak bikin deg-degan. Hehehe, penting itu. Sebenarnya sih, inovasi ini dibuat karena penciptanya yang sering mendapat pengalaman telurnya yang sering pecah. Setelah dipasarkan, gak disangka inovasi ini disambut antusias oleh masyarakat. Telur dadar instan ini cocok banget loh, Fams, untuk para traveler yang senang berpergian jauh. Selain praktis, telur dadar ini rasanya enak dan aman karena nggak mengandung pengawet. Nah, ini dia nih, serbuk telur dadar ini, Fams. Tinggal dikemas aja deh. Satu botol telur dadar instan ini setara dengan 1,5 telur ayam biasa loh. Oh iya, telur dadar instan ini bisa disimpan sampai 1 tahun loh, Fams. Oh my wow, lama juga ya. Masaknya mudah, Fams. Tinggal masukkan air ke dalam botol sebatas garis kuning. Kocok-kocok. Lalu tuang ke atas wajan. Telur dadar siap disantap. Praktis kan? Wait, bisa jadi telur orak-arik juga nih. Rasanya dijamin nikmat, Fams. Hehehe. Fams, krim sup ini bukan sembarang krim sup ya. Jangan underestimate dulu nih. Krim sup yang ini mengandung 80% kebutuhan kalsium harian. Lebih tinggi dibanding segelas susu berkalsium yang cuma 60% aja. Bahan ini, Fams, bukan dari susu, daging, atau ikan. Sumber kalsiumnya dari telur bebek. Bukan isinya, tapi cangkangnya. Produksi telur bebek di Indonesia ini mencapai 332.000 ton per tahun. Segitu banyak telur bebek, tapi cangkangnya gak terpakai, malah jadi limbah. Nah, mahasiswa dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University membuat krim sup instan dari cangkang telur bebek. Cakep! Butuh waktu sebulan nih untuk menemukan formula yang tepat. Cangkang bebek yang keras terbukti kaya kalsium. Tapi jangan makan cangkang kulitnya telur langsung ya. Harus diproses dengan alat khusus. Kulit telur disterilkan. Kulit yang sudah halus dipisahkan dari kulit arinya. Hasilnya, tepung halus berwarna kebiruan. Proses instanisasi mengubah adonan menjadi bubuk kering siap seduh. Krim sup instan ini jadi pilihan karena populer bagi kalangan muda, banyak yang suka, dan praktis. Semua orang butuh kalsium, Fams, mulai dari anak-anak sampai kakek nenek. Untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, mendukung kerja sistem saraf dan jantung, menambah kekuatan otot. Terus, kalau kekurangan kalsium, apa efeknya? Dampaknya pelan-pelan, Fams. Mulai dari kram atau nyeri otot, kesemutan, osteoporosis alias tulang rapuh, sampai gagal jantung. What? Menurut Yayasan Osteoporosis Internasional, asupan kalsium terendah ditemukan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebaliknya, negara-negara Eropa ini punya asupan kalsium harian paling tinggi. Yang tertinggi adalah Islandia dan Belanda. Orang Eropa suka berbagai produk susu dan olahannya seperti keju. Gak heran, Fams, kalau asupan kalsiumnya ini tinggi ya. Bahkan nih, Fams, rata-rata tinggi badan orang Belanda paling jangkung di dunia. Wah, Joy makan krim sup ini bisa nambah tinggi gak ya? Telur gak cuma bisa dijadikan olahan makanan aja nih, Fams. Telur juga bisa kita manfaatkan nih sebagai alat terapi. Wih, cihuy nggak tuh? Hehehe. Kenalin nih, Pak Singgi yang menggunakan telur untuk terapi totoknya. Telur dijadikan filter agar energi yang diberikan Pak Singgi dapat diterima pasien ini, Fams. Pak Singgi ini tidak mematok jenis telur yang dipakai, asalkan bukan telur puyuh ya, Fams. Masalahnya di ukuran tuh, terlalu kecil untuk alat terapi. Pasien itu akan merasakan
karena ditekan benda keras. Oke. Tapi kalau telur tidak mungkin saya lakukan untuk penekanan, akan pecah. Umpama orang itu dengan ditempel gini teriak-teriak berarti orang ini ada masalah. Pak Singgi ini mulai praktek terapi totok telur sejak tahun 2009 loh. Setiap hari ada sekitar 100 orang pasiennya. Tidak hanya orang dewasa, bayi juga banyak fams yang jadi pasien Pak Singgi ini. Kelihatannya sih santai banget loh fams, nempelin telurnya. Tapi rasanya, aduhai juga fams. Pasien aja sampai kesakitan tuh. Untuk mendeteksi penyakit di tubuh pasien, Pak Singgi ini biasa menggerakkan telurnya secara memutar, seperti ini fams. Nikmat dah bang, biar sakitnya hilang. Biasanya nih fams, untuk satu pasien butuh waktu 5-15 menit terapi totok telur. Semakin lama waktu yang digunakan, menandakan makin parahnya penyakit yang diderita. Oh iya, telurnya bisa dipakai beratus-ratus kali nih fams, selama bentuk telurnya masih utuh. Cakep. Mau coba fams? Sok atulah. Nah, kalau yang satu ini mungkin bisa jadi alternatif pengganti ya. Fams, kalau biasanya dari telur bebek, telur asin yang ini terbuat dari telur puyuh. Bukan cuma telurnya, daging burung puyuh ini juga nikmat nih kalau dibuat sate dan olahan bekakak. Soal cita rasa, gak usah ditanya fams. Telur asin puyuh ini punya porsi dan ukuran yang pas. Asinnya juga nggak berlebihan. Fams, telur puyuh ini termasuk makanan tinggi protein. 5 butir telur puyuh punya protein yang setara dengan sebutir telur ayam. Jadi, telur puyuh ini adalah makanan sehat selama jumlah konsumsinya sesuai. Kalau selama ini sering dituduh sebagai biang kolesterol, itu fitnah fams. Itu karena kita nggak nyadar, makannya berlebihan. Faktanya nih fams, kandungan kolesterol telur puyuh lebih rendah dari kerang putih atau cumi-cumi. Oh iya, sate dan bekakak burung puyuhnya juga nggak kalah enak fams. Daging puyuh ini punya tekstur yang empuk dan cukup lembut. Ketebalan dagingnya emang nggak sebanyak daging ayam, tapi soal gurihnya, nggak kalah lezat sama daging ayam. Walaupun kecil, nutrisi daging puyuh ini juga dahsyat karena terbukti mampu menjaga kesehatan mata dan kulit. Selain itu, baik juga nih untuk kesehatan tulang dan pernapasan. Oh iya, beda telur, beda pula nih bahan pendukungnya. Selain telur puyuh, ada garam, batang serai, dan juga daun salam. Kalau untuk sate dan bekakak, daging puyuh aja udah cukup nih sebagai bahan utamanya. Fams, untuk membuat telur puyuh asin, caranya gampang banget. Yang paling banyak dibutuhkan ini adalah kesabaran. Kalau telur bebek asin kan kadang ini pakai abu gosok dan remukan batu bata. Tapi kalau telur puyuh asin, cukup pakai rebusan air garam. Untuk 3 kg telur puyuh, biasanya butuh sekitar 1 kg garam. Tapi durasi ngerebusnya lumayan lama fams. Bisa 5 jam atau bahkan lebih. Kalau bikin sate dan puyuh bekakak ini mah gampang. Tinggal bakar aja dagingnya. Lalu olesi dengan bumbu kecap dan rempah-rempah. Oh iya fams, buat yang belum paham bekakak, ini adalah kuliner tradisional Jawa Barat. Biasanya hidangan bekakak ini memakai jenis daging ayam yang dipanggang utuh. Hidangan bekakak ini digolongkan menjadi makanan spesial untuk kegiatan pesta adat seperti pernikahan, sunatan, dan acara tradisi yang lainnya. Nah, selain telur puyuh asin, masih banyak lagi nih olahan daging dan telur puyuh lainnya. Dari yang pedas dan manis, semuanya komplit deh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, produk olahan puyuh ini dipasarkan ke Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Bahkan nih, udah mau dicoba nih untuk menembus pasar dunia. Wih, semangat Pak! Kali ini, Joy kasih alternatif nih mengolah telur nih fams. Lumayan buat variasi sarapan kamu di rumah, biar nggak itu-itu aja, ya kan? Ternyata nih fams, konsumsi telur saat sarapan pagi ini sangat dianjurkan loh. Kandungan proteinnya ini mampu memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga bisa mendukung aktivitas harian kamu. Selain itu, telur ini juga mampu menjaga fungsi otak lebih optimal. Ada nih beberapa olahan makanan dari telur yang beda dari biasanya nih fams. Nih, Ragam Indonesia kasih bocorannya. Ada tamagoyaki, telur dadar ala Jepang, menggunakan telur omega 3 yang pastinya lebih banyak nutrisinya dibanding telur ayam biasa fams. Kocok sampai tercampur sempurna ya.
tambahkan saus tamago, dan masak dalam wajan berbentuk kotak. Teknik memasaknya sedikit beda nih. Gulung telur yang sudah matang, lalu tambahkan kembali dengan telur yang baru. Ulangi sampai 3 lapis ya fams. Gunakan api kecil, dan jangan sampai terlalu matang atau kering. Tuh kan, hasilnya jadi cantik, lembut, dan warnanya menarik lagi. Tinggal siap disantap nih. Untuk menu kedua, ada omurice. Tumis bawang putih, bawang bombay, dan wortel. Lalu, siapkan telur omega 3-nya. Dan tambahkan nasi putih. Mirip kayak bikin nasi goreng nih. Setelah nasinya matang, sisihkan sementara fams. Lanjut, bikin telur dadarnya. Masukkan nasi yang tadi ke dalamnya ya fams. Jadi nantinya, nasi ini akan dibungkus dengan telur dadarnya alias omelet fams. Itulah kenapa disebut omurice, omelet rice. Nasinya ngumpet di dalam telur dadar. Sebagai pelengkap, tambahkan ayam karage dan disiram dengan saus telur asin yang gurih bikin nagih. Auto lapar, fams! Wits, tadi udah kesenggol tuh. Ada saus telur asin yang pastinya dibikin dari telur asin, fams. Ya iyalah, masa dari telur yang lain? Ada-ada aja deh. Kabupaten Brebes, fams, identik dengan telur asin. Brebes ini dia penghasil telur asin terbesar di Indonesia dan menjadikan telur asin sebagai panganan turun-temurun. Di balik rasanya yang unik, telur asin ini ternyata menempati posisi spesial di hati pencintanya. Salah satu produksi telur asin Mbak Yani ini, setiap harinya seenggaknya ada 1.500 telur asin yang dibuat. Berada di Jalan Sunan Gunung Jati 4, Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Produksi telur asin ini sudah ada sejak 22 tahun lalu, fams. Telur asin yang dibuat dari ratusan bebek ternak, jenisnya Indian Runner. Dalam satu kandang, setidaknya ada 500 ekor bebek yang dirawat untuk menghasilkan telur tiap harinya. Bebek Indian Runner adalah salah satu jenis bebek penghasil telur dengan jumlah yang cukup tinggi. Dari 500 ekor bebek, setidaknya menghasilkan 450 butir telur. Nah, telur-telur ini langsung dipanen nih setiap harinya dan siap diolah menjadi telur asin. Fams, bebek petelur ini biasanya akan mencapai usia maksimal 2 tahun sebelum diganti dengan bebek yang lebih muda. Telur-telur yang sudah dikumpulkan kemudian masuk ke proses pembersihan. Cuci telur dengan air bersih dan sikat permukaannya. Tiriskan, kemudian siapkan adonan telur asin yang terdiri dari bubuk bata merah, air, dan garam. Perbandingannya yaitu 1:3 dengan komposisi bubuk bata merah yang paling banyak, fams. Campur semua bahan sampai rata. Kemudian, celupkan telur, lumuri satu persatu dan tiriskan. Selanjutnya, fermentasi selama 12 hari. Proses fermentasi telur asin khas Brebes ini hanya mengandalkan suhu ruangan. Oh iya, fams, penggunaan bubuk bata merah ternyata bukan tanpa alasan. Bubuk bata merah ini dipercaya memiliki daya hisap yang baik untuk memaksimalkan rasa telur asin. Selain itu, kandungan zat khusus pada bubuk bata akan membuat tekstur telur ini sedikit beku sehingga tahan lama. Fams, pada awalnya, telur asin ini dijual di Brebes pada tahun 50-an. Mulanya, telur asin ini hanya dibuat oleh peranakan Tionghoa saja dan untuk ritual persembayangan. Karena hanya mereka aja nih yang menguasai teknik mengasinkan telur. Tapi karena kerap melibatkan warga lokal dalam produksi, sehingga makin tersebar luas nih dan diminati hingga saat ini. Telur-telur yang sudah difermentasi kemudian cuci kembali sampai bersih. Siapkan dandang dan rebus telur selama 5 jam sampai benar-benar matang. Satu kali perebusan bisa menampung 1.200 butir telur, fams. Kalau sudah, telur tinggal ditiriskan nih sampai dingin dan siap dikemas. Oh iya, fams, ngomongin telur asin khas Brebes, ternyata gak cuma satu jenis aja. Selain rebus, di sini juga membuat telur asin panggang menggunakan oven. Proses pembuatannya dari telur asin rebus biasa yang di oven selama 4 jam. Proses ini mengandalkan asap dari tempurung kelapa sampai warna kulit telur ini berubah kehitaman, fams. Cara pengolahan seperti ini menghasilkan tekstur telur yang cukup kering. Proses oven untuk mengurangi kadar garam di dalam telur, jadi rasanya tidak terlalu asin. Kemudian ada telur asin nih yang dimasak dengan cara dipindang. Telur ini memiliki bekas bumbu pada cangkangnya. Masih terbuat dari telur asin rebus. Proses pembuatannya dengan mencampurkan sejumlah bumbu kuning pada air rebusan. Fams,
Telur asin Brebes ini memiliki tingkat keasinan yang masir atau pas. Tingkat kegurihannya ini juga cukup tinggi. Bagian dalamnya mengeluarkan minyak dan berwarna oranye pekat. Konsumsi telur asin juga dapat menurunkan tekanan darah. Kandungan nutrisi ini mampu mempertahankan dan meningkatkan tekanan darah secara normal, sehingga mencegah penyakit stroke dan serangan jantung. Wah, cakep nih! Yang penting sih, jangan berlebihan ya, fams. Biar sehatnya dapat, nikmatnya juga dapat. Mantap! Telur asin yang sudah jadi, siap dipasarkan. Satu butir telur asin di Brebes ini dibanderol Rp3.300 per butir. Dan tahan lama selama 10 hari dalam suhu ruangan. Oh my wow! Fams, Louisiana Style Crabs ini, yang penampakannya yameh banget ini, jadi salah satu kuliner hits di kalangan anak muda Aceh. Tepatnya di Pantai Lampuk, Menasa, Lambaro, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Dengan aneka saus yang ditawarkan, mulai dari saus telur asin sampai black pepper juga ada loh. Tapi kita mau bahas yang saus telur asin nih, karena paling menggugah selera fams. Gaskan! Haluskan bumbu sampai semua tercampur rata. Kalau suka pedas sih, boleh pakai cabenya yang banyak ya. Lanjut, rebus sayur-sayurannya. Kebetulan nih, pakai kentang, jagung, dan wortel. Jangan lama-lama ya, cukup 10 menit aja. Kalau kelamaan, nanti nutrisinya semakin berkurang, fams. Baru deh, rebus kepitingnya hingga berwarna kemerahan. Oh iya, yang nggak boleh ketinggalan nih, telur asinnya ini yang masih mentah harus diaduk-aduk nih. Maksudnya sih, pas dimasak keluar warna kuningnya. Biar makin sedap aromanya, tambahkan irisan bawang bombay ya, fams. Tumis dulu nih, fams. Lalu, masukkan bumbu yang sudah halus tadi. Tambahkan daun jeruk, air, dan santan kental agar lebih gurih. Baru deh, masukkan telur asin, perasan air jeruk nipis, dan rebusan sayuran. Terakhir nih, masukkan kepitingnya nih, fams. Masak hingga matang, dan bumbunya terserap dengan sempurna. Ini dia nih, fams, kepiting saus telur asin. Mantap kan? Ini, fams, bukan hiasan biasa loh, tapi dibuat dari cangkang telur. Kamu pasti nggak nyangka kan, kalau cangkang telur ini bisa jadi kerajinan unik dan bernilai jual? Telur yang dipakai ini bisa apa aja kok, mulai dari telur ayam kampung, bebek, kalkun, sampai burung unta. Kerajinan telur ini bisa dibuat dengan cara dilukis, diukir, atau diberi hiasan yang menarik. Dijamin cantik! Telur hias dibuat dengan alat sederhana, fams. Ada paku, alat suntik, dan kawat. Pertama, telur harus dikeluarkan dari isinya. Caranya, lubangi cangkang telur dengan paku ya. Proses ini nggak gampang, fams, karena sifat cangkang telur ini yang masih rapuh dan mudah pecah. Jadi, hati-hati nih saat melubangi ya, fams. Nggak cuma untuk tubuh tuh. Cangkang telur ini ternyata bermanfaat untuk tanaman. Kalsium karbonat pada cangkang telur ini menjadi unsur hara penting yang dibutuhkan tanaman, sehingga bisa merangsang pertumbuhan akar, menguatkan tanaman, dan mempertebal dinding sel serta pertumbuhan biji. Kalau isi telurnya udah keluar, cuci cangkang telur dengan air cuka untuk membersihkan bagian dalam cangkang telur. Isi air cukanya dengan bantuan jarum suntik ya, fams. Wait, jangan lupa nih, bersihkan juga bagian luar telur. Kalau sudah bersih, tinggal lukis saja deh, fams. Kalau udah biasa, melukis dengan cangkang telur itu mudah, fams. Kalau bagi pemula sih, sebaiknya gunakan cangkang telur berukuran besar ya. Katanya nih, fams, Ibu Lita ini pengrajin telur ini sudah menekuni kegiatan ini sejak 20 tahun yang lalu. Media telur ini digunakan karena sangat mudah ditemukan. Hebatnya lagi, dia juga merawat beberapa unggas supaya pasokan telurnya ini nggak pernah habis. Kita masih ngebahas kerajinan unik terbuat dari limbah kulit telur nih, fams. Yang kayak gini juga cocok banget nih untuk menghiasi sudut ruangan. Dalam pembuatan kerajinan ini, pisahkan cangkang keras dari kulit arinya. Biar gampang dipisahkan, basahin dulu nih cangkang telurnya. Selain bisa menjadi kerajinan, cangkang telur ini ternyata bisa dimakan juga, fams. Cangkang telur ini kaya kandungan kalsium yang baik untuk tulang. Setelah dijemur selama 2 jam, siapin nih pot dari tanah liat. Kemudian, hancurkan cangkang telur. Kemudian, campur dengan lem kayu sebagai perekatnya. Kalau udah kering, oles dempul ke seluruh permukaannya, biar permukaan pot lebih halus. Dempul bisa dicampur dengan cat warna, supaya hasil akhirnya semakin cantik, fams.
permukaannya ini lebih licin dan tahan lama. Cat warna juga berfungsi sebagai penutup rongga cangkang telur. Baru deh kita aplikasiin pada pot cangkang telur. Supaya kering, jemur selama 1 jam ya. Langsung deh, amplas seluruh permukaan potnya biar semua cat dempul rata pada permukaannya. Terakhir, semprot aja nih pakai airbrush berwarna bening biar tampilannya lebih mengkilat dan awet warnanya. Cantik kan? Telur makin melambung, tapi kreasi dan inovasi telur makin juga menggembung, fams. Makin banyak maksudnya. Kalau telur ayam lagi mahal, ganti aja, fams. Pakai telur-telur lainnya juga enak kok. Tinggal dicari olahan yang tepat ya. Kan udah Joy kasih di episode ini beragam olahan telur yang bisa kamu coba di rumah. Cakep kan? Oke, Joy pamit dulu ya. Udah 30 menit nih cop-cop di layar. Sampai jumpa besok ya, fams. Di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia.